Hai Taurus, untuk bacaan bulan baru di Aries, ya kita mulai dari horoskop di mana kita melihat tidak hanya bulan dan matahari yang bertemu di Aries, atau ini buat Taurus, berarti ini adalah rumah ke-12 atau mengenai rahasia, mengenai transformasi atau penutupan dari satu cerita panjang, ya. Ini akan ada sesuatu yang baru, ya. Penutupan tetapi ada yang sesuatu yang baru, karena proses penutupan itu sendiri biasanya memakan waktu cukup panjang, termasuk katakanlah menghentikan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya kalau kita punya kebiasaan minum kopi yang sangat berat, ya, atau ada hal yang lain, dan itu untuk bisa menghentikannya itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan kenapa ini penting? Karena kita lihat di atas, ya, di Capricorn, atau kalau buat Taurus itu adalah rumah ke-9, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu ada sesuatu yang harus dilepaskan. Rumah ke-9 adalah terkait dengan pembelajaran, tentang spiritualitas, atau sesuatu yang terkait dengan bagaimana kita memahami lingkungan atau perencanaan yang lebih jauh lagi daripada hanya untuk diri kita. Dan ini trine, ya, trine dengan Taurus. Jadi apapun yang terjadi di sini itu punya pengaruh yang kuat dengan Taurus. Jadi South Node yang menempel dengan Pluto ini menunjukkan adanya akhir dari satu era, ada sesuatu yang harus dilepaskan, ya. Karena ini mungkin terkait dengan status sosial, ya, tetapi yang status sosial yang menggambarkan katakanlah bagaimana Taurus melakukan pembelajaran atau perjalanan jarak jauh misalnya, atau berpindah-pindah. Arahnya adalah bagaimana Taurus bisa menjadi lebih katakanlah merawat diri sendiri, fokus ke diri sendiri, termasuk kalau buat Taurus ini rumah ketiga adalah komunikasi, berarti komunikasi yang lebih sehat untuk diri sendiri. Oke, kita lanjut ke tarot. Kita ambil readingnya adalah galaksi, shooting arrow spread yang ini, ya. Ini adalah gambar panah. Ini biasanya digunakan untuk awal, ya, sesuatu yang baru, dan bulan baru itu termasuk yang awal dari 6 bulan. Atau bisa juga dari moon cycle, ya, moon cycle itu juga bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, dan yang kita pakai adalah yang 6 bulan, bisa untuk ulang tahun atau hari pertama dari tahun atau bulan tertentu. Oke, yang ini adalah mengenai apa yang harus dilepaskan, sementara yang ini adalah apa yang kita inginkan, intensinya, yang ini adalah tindakan yang ingin kita ambil, yang ini apa tujuan kita, ya. Yang di atas adalah situasi yang bisa menjadi katakanlah pendukung, tetapi bisa juga menghambat apapun yang menjadi tujuan kita. Dan terakhir adalah dukungan dari orang-orang tercinta, dari orang-orang terdekat, atau dari masyarakat. Oke, kita mulai untuk Taurus. Kita lihat. Oke, dibuka. Ini adalah spreadnya, ya. Hermit terbalik adalah apa yang dilepas. Kemudian ini adalah intensinya masuk ke satu era baru di mana Taurus bisa menjadi lebih sejahtera. Actionnya adalah dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat mengikuti aturan hati nurani dan integritas, ya. Tujuannya adalah bagi Taurus untuk bisa maju ke depan lebih sukses. Katakanlah ini kita bicara dalam konteks 6 bulan ke depan, ya. Lingkungan, ya, yang berada di sini adalah banyak sekali hal yang membuat Taurus tidak bisa memilih, ya. Dan tetapi tampaknya dukungan dari lingkungan itu tidak bisa secara jelas dinyatakan, disampaikan kepada Taurus. Ini yang tampak.
Tapi yang jelas bahwasanya ini adalah yang ingin dilepaskan, artinya Taurus tidak lagi akan menjadi orang yang tidak terlalu memperhatikan data. Ya, biasanya apa yang dilakukan Taurus adalah jalan ngalir begitu saja, ya. Kedepannya ingin lebih berencana sehingga apapun yang dimasuki, era baru yang dimasuki, yang diinginkan, ya, itu adalah sesuatu yang mengarahkan Taurus pada hal-hal yang lebih menguntungkan, lebih menyenangkan, ya, tidak banyak drama lagi. Ya, intinya begitu. Oke, kita lanjut pada Lenormand. Oke. Ini menjelaskan tarotnya tadi. Kita lihat apa yang keluar. Iya, Taurus. Tadi yang diinginkan Taurus tujuannya adalah menjadi orang yang mampu bergerak secara sadar, secara sistematis, karena dia adalah Knight of Wands. Itu tujuan utamanya. Knight of Wands adalah orang yang punya magic hand. Apapun yang dilakukan dengan tindakan yang serius dan benar-benar mengarah ke tujuan utama. Dan ini benar-benar adalah satu kekuatan utama dari Taurus. Gambar beruang ini bisa menunjukkan bahwa ada orang lain yang akan membantu Taurus, yang punya kekuasaan, yang berada pada posisi penting. Bisa juga tingkat kepentingan atau tingkat katakanlah menjadi VIP-nya itu bisa datang dari Taurus sendiri. Nah, lingkungannya memang Taurus itu banyak hal yang sudah diarahkan, ya. Ya, sudah mengarah pada katakanlah Taurus karena dalam beberapa tahun terakhir ini sudah bekerja di bidang situ, sudah mengarah pada kemampuannya, ya, fokus ke kemampuannya, dramanya juga tidak terlalu banyak, jadi udah tahu apa yang dilakukan, dan semua masalah yang dihadapi itu tampak jelas. Jadi ini sangat mendukung Taurus ke depan, dan apalagi kalau ada bantuan dari tokoh yang berkuasa, yang mampu membantu Taurus baik secara teknis, dari kemampuannya, dari keterampilannya menjadi lebih cakap. Oke, kita ambil, kalau misalnya kita lihat dari Twin Flame. Ya, pesan dari higher self, dari Taurus sendiri tetapi yang higher self. Often before your big breakthrough, there is a breakdown. Don't give up now. What you ask for is on its way. Iya, jadi tampak jelas sekali dari gambar tadi Taurus, ya, tampaknya dari tahun-tahun yang lalu itu secara telaten, ya, istilahnya bahasa Jawa, ya, mungkin bisa ditangkap intinya adalah secara rajin, terus menerus, bersabar, menumpuk kemampuan di bidang itu sudah dilakukan sejak lama. Nah, karena sejak lama, barangkali yang dibutuhkan saat ini adalah sesuatu yang membuka sesuatu yang baru, yang kemudian bisa memunculkan kemampuan yang sudah dipupuk tersebut. Jadi, nah, tetapi sebelum terjadi terobosan besar itu, sesuatu yang tiba-tiba membuka mata semua orang tentang kemampuan Taurus, tentang dari apa Taurus dibuat, itu artinya kemampuan yang luar biasa, ya. Sebelum sampai ke sana ada suatu peristiwa yang membuat breakdown. Tapi sebenarnya semua masalah yang kita hadapi itu, ya, karena memang kemampuan kita tuh kita tidak bisa dapat secara linear. Jadi numpuknya itu nggak bisa pelan-pelan. Kadang-kadang ada satu titik dia stuck, dan ketika jatuh dengan kemampuan yang sudah selevel itu, dia kemudian bisa membuka wawasan baru untuk langkah yang jauh lebih maju. Jadi, kalau memang sekarang ada masalah, kita lihat dari Lenormand sebelah kanan ada gunung, itu masalah. Jangan berputus asa. Jangan berhenti.
Karena apa yang kau inginkan, apa yang kau minta, itu sudah on its way. Hanya tinggal menunggu waktu. Oke, kita lanjutkan bacaannya dengan ini. Kita ambil ini ya, positif energi buat Taurus, reading 1 card. Generosity. Iya. Share your gifts, law of attraction, give what you wish to receive. Ya. Jadi ketika kita sudah lama memupuk kemampuan kita, ya, ada satu titik di mana rasanya tuh nggak ada kemajuan lebih banyak lagi. Nah, pada titik itu sebenarnya adalah kita perlu melakukan uji coba, try out. Try out-nya ke siapa? Ya ke masyarakat, ke orang yang menerima manfaat dari kemampuan kita. Jadi, give what you wish to receive. Jadi, ketika ya ini sama juga sebenarnya dengan teori dari pemasaran dengan cara diskon. Ya, ini memang tidak secara khusus bicara dengan diskon, tapi ketika kita memberikan sesuatu, menunjukkan sesuatu ke orang lain yang orang lain belum pernah lihat bahwa itu tuh bisa dilakukan, ya. Kemudian dia paham tentang kemampuan Taurus. Taurus kemudian tidak perlu bersusah payah lagi karena orang kemudian mencari Taurus untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuannya dengan harga yang tinggi. Nah, yang pertama itu bisa dibilang sampel atau bisa dibilang pro bono, tapi walaupun katakanlah harganya tidak sebanyak yang didapat kemudian, tetapi itu adalah cara untuk mempromosikan, menunjukkan kepada orang bahwa Taurus punya kemampuan yang sudah setingkat ini, sudah lebih tinggi dari banyak orang. Begitu bacaannya dari Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.